Halo guys, kembali lagi dengan saya Intan Beatri. Di video kali ini saya akan membahas tentang penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Yang pertama, penerimaan penugasan dan mengevaluasi integritas manajemen. Setiap pelaku suatu bisnis atau usaha selalu berkompetensi dengan pelaku bisnis lainnya. Hal ini dihadapi juga dalam bisnis jasa akuntan publik. Setiap kantor akuntan publik selalu bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya. Mereka harus menghimpun sebanyak mungkin klien untuk mempertahankan eksistensinya. Ada beberapa penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama, yaitu klien merasa di kantor akuntan lama terlalu tinggi, klien membutuhkan jasa profesional yang lebih luas dan tidak sekedar audit atas laporan keuangan saja, tetapi jasa profesi lainnya seperti konsultasi pajak dan konsultasi manajemen. Klien mencari kantor akuntan publik yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya di mata para pemakai. Tuntutan suatu lembaga berwenang, misalnya BAPEPAM, Dirjen Pajak, agar laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik yang berdimensi dari lembaga tersebut. Merger antar kantor akuntan publik. Ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama, tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan audit. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa perencanaan audit. Ada 3 hal yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Yang kedua, menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Dan yang ketiga, mengevaluasi audibilitas satuan usaha. Sebelum memutuskan menerima penugasan audit, auditor harus mempertimbangkan dan menilai apakah penugasan tersebut dapat dikerjakan sesuai standar auditing. Yang ketiga, menghimpun, memahami bisnis klien dan industri klien. Hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien dilakukan atau dipahami auditor sebagai berikut. Yang pertama, jenis bisnis dan produk klien. Yang kedua, lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode dan pemasaran. Yang ketiga, jenis dan karakteristik industri. Yang keempat, eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien. Yang kelima, regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien. Dan yang keenam, karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui yang pertama, penelaahan kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, penelaahan terhadap industri dan data bisnis. Yang ketiga, peninjauan terhadap operasi klien. Yang keempat, pengajuan pertanyaan terhadap Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Yang kelima, pengajuan pertanyaan pada manajemen. Yang keenam, penentuan keberadaan ekonomis dan perusahaan lain dalam satu kelompok usaha. Yang keempat, melakukan prosedur analisis. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis dapat dilakukan dengan metode perbandingan sederhana sampai statistik dan metamis yang rumit dan kompleks. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga, tahap penyempurnaan audit. 5. Materialitas, risiko, dan strategi audit pendahuluan. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas
Karena sifatnya relatif, maka tingkat materialitas dapat berubah selama melaksanakan audit. Tingkat materialitas dapat berubah-ubah karena yang pertama, kondisi kelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah. Tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang keenam, materialitas tingkat laporan keuangan. Pengalokasian materialitas pada laporan keuangan pada akun-akun baik neraca maupun laporan rugi laba lebih sering didasarkan kepada neraca. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah bahwa setiap salah saji pada laporan rugi laba pasti akan mempengaruhi neraca. Di samping itu, akun neraca relatif lebih sedikit daripada akun laporan rugi laba. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan cara 3 hal, yaitu yang pertama, besar relatif akun, besar variabel akun, pertimbangan profesional. Dalam pembuatan pengalokasian, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan salah saji dalam akun. Yang ketujuh, komponen risiko audit. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentangan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko pengendalian adalah risiko salah saji material yang dapat terjadi dalam asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat perusahaan. Dan yang terakhir, risiko deteksi merupakan risiko bawaan auditor yang tidak dapat dideteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Yang kedelapan, tujuan audit dan bukti audit. Tujuan umum audit adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kesembilan, bukti audit. Bukti audit merupakan suatu konsep fundamental di dalam audit. Hal ini dinyatakan dan jelas dalam standar pekerjaan lapangan yang ketiga yang menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan audit. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis bukti audit. Adapun dari sumber bukti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bukti dapat dikelompokkan ke dalam 9 jenis bukti, yaitu yang pertama, struktur pengendalian intern, yang kedua, bukti fisik, yang ketiga, konfirmasi, yang keempat, catatan akuntansi, yang kelima, bukti dokumen, yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis, yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis, yang kedelapan, bukti lisan, yang kesembilan, bukti analisis perbandingan, yang pertama, struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian digunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi. Kuat dan lemahnya struktur pengendalian intern merupakan indikator utama yang menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Yang kedua, bukti fisik. Bukti fisik banyak dipakai dalam verifikasi saldo aktiva berwujud, terutama kas dan persediaan bukti ini banyak diperoleh dalam perhitungan aktiva berwujud. Yang ketiga, ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan proses perolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi tentang unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang keempat, catatan akuntansi. Catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar yang merupakan sumber data untuk membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, bukti catatan akuntansi merupakan objek yang diperiksa dalam audit laporan keuangan. Yang kelima, bukti dokumen. Bukti dokumen merupakan bukti yang paling penting dalam audit menurut sumber dan tingkat kepercayaan. Yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggung jawab dan pengetahuan mengenai rekening, kondisi atau kejadian tertentu. Yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis.
Bukti matematis diperoleh auditor melalui perhitungan kembali auditor. Perhitungan yang dilakukan auditor merupakan bukti yang bersifat kuantitatif. Yang kedelapan, bukti lisan. Auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan dengan manusia sehingga ia mempunyai kesempatan untuk mengadakan pengajuan pertanyaan lisan. Yang kesembilan, bukti analisis dan perbandingan. Bukti analisis mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran atau standar prestasi dan industri dan kondisi ekonomi. Bukti analisis menghasilkan dasar untuk menentukan kewajiban suatu pos tertentu dalam laporan keuangan dan kewajiban hubungan antar pos-pos dalam laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.